kita siapkan alatnya ada apa saja. Di sini kita siapkan alatnya. Dingin banget. Ini ada pelak ya, pelak kita gunakan sebagai pengawas. Kemudian di dalam bak ada ini transparan dressing ya, buat nanti fiksasi jarum yang dia di atau ambopek yang dia dimasukkan ke pembuluh darah. Kemudian ini terlihat kita gunakan sebagai pembendung nanti, pembuluh darah. Kemudian ini ambopek seperti ini ya. Nanti kita masukkan ke pembuluh darah. Ini nanti ada 2 layar. Nah, ini jadi layar yang dalam itu dia ada jarumnya, yang luar dia berupa plastik. Nanti dia akan tertanam gitu dulu. Ada berbagai ukuran, kita bisa sesuaikan ya. Dan bertanaman, buat dewasa, terus coba fix, buat fiksasi, terus gunting. Ini sama banget juga, cuma beda merek. Kemudian ini three-way. Nah ini three-way bisa kita nanti sambungkan ke infusernya. Jadi biasanya kalau pakai three-way dia akan lebih mudah kalau kita mau masuk ke tempat-tempat tertentu ya. Jadi bisa kita masukkan ke three-way. Kemudian handspring besi, kemudian alcohol swab, cairannya ini HCl, kemudian infusat. Nah, infusat ini nanti teman-teman ada 2 jenis, ada yang dia mikro, ada yang dia makro ya. Ini dia yang makro. Kalau yang mikro biasanya dia ada kayak ada jarumnya ya. Jadi dia bedanya nanti faktor tetesnya. Kalau makro ada yang dia 15, ada yang 50, tergantung dari mereknya. Biasanya di bungkusnya ada bungkus ini ada tulisan faktor tetes berapa. Nanti fungsinya apa? Fungsinya buat kita nanti menghitung ppm tetes per menitnya. Apa kita bentuk faktor tetes tersebut. Ini kalau yang mikro 60 biasanya faktor tetesnya. Kemudian ini infuset nanti kita sambungkan atau kita tusukkan dengan HCl. Kemudian kita tutup supaya tidak bocor. Kemudian kita masukkan atau kita alirkan airnya ya. Caranya tinggal kita pencet, nanti dia akan turun. Kalau sudah kita buang udara. Ini sekarang saya siapkan alatnya dulu ya. Kita buang udaranya. Pastikan tidak ada udara di dalam selang. Ini karena bekas dipakai, jadi kayak gini ya. Kalau mengingat ya, ada banyak gelembung-gelembungnya ya. Kalau dia baru harusnya enggak ya, harusnya enggak. Jadi kita buang sampai udaranya itu hilang. Sudah tidak ada.
dia yang ada belalainya ya. Kalau yang agak panjang itu ya, jadi dia lebih mudah kalau kayak gini. Nanti dia terlalu pendek sama ini. Jadi resiko nanti kalau kita mau ngasih obat, takutnya dia gerak-gerak gitu. Biasanya antara ini dan ini dia ada penyambungnya lagi, ya. Yang lebih, ya yang selang itu. Yang sebelumnya ada, ini ada ya. Bukan ada sudah ada. Kami sebelah sini. Pegang lotion. Iya. Nah, begini ya. Kayak gini. Nanti ini kita sambungkan ke sini. Sambung ke sini. Ini nanti kita sambungkan ke ABK. Yang nanti kita masukkan. Ya. Nah, kita sudah sambung, kita sudah aliri air, pastikan tidak ada udara. Kalau sudah kita amankan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita, kalau nggak ada transparan dressing, kita bisa pakai kasa teman-teman. Kasa memang kita gunting bagian tengahnya ya. Nanti dia akan membelah, nanti kita pakai untuk fiksasi. Oke. Kalau ada ini kita bisa pakai transparan dressing. Terus sudah kita siapkan, kemudian selanjutnya kita pasir. Oke, kita tahap prainteraksi sudah. Tadi kita siapkan alat, kemudian kita bacakan medis pasien tadi ya. Kita mau memberikan kemasan infus ke keluarga usia 9 tahun. Indikasinya apa? Indikasinya kalau infus ya buat pasien rawat inap, dan kebanyakan pasien rawat inap yang dia membutuhkan pemberian obat via jalurnya intravena, pasien-pasien yang butuh pemantauan cairan, kita harus pasang infus. Nah, ini kita indikasinya pasien baru datang dari IGD, kemudian akan dilakukan rawat inap dan kita akan lakukan pemasangan infus. Sudah kita bicarakan dengan pasien, selanjutnya kita pasien. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, saya perawat Rias di pagi ini. Bapak sudah dalam prosedur rumah sakit, permisi untuk bisa disebutkan nama, alamat, dan juga tanggal. Oke Bapak, Bapak X usia 29 tahun, alamat di Bogor dan sebagainya. Kita cocokkan dengan jalannya, Bapak permisi saya cocokkan, cocok Bapak ya. Oke Bapak, tujuan saya kesini adalah melakukan pemasangan selang infus. Nanti saya ingin melakukan pemasukan di area tangan Bapak, tepatnya di tangan dominan. Jadi nanti kita masih pasangnya di tangan yang non dominan. Sekiranya tidak sering kita gerakan dapatnya bergerak. Nanti saya izin Bapak ya, nanti kalau mungkin merasa agak sedikit nyeri atau tidak nyaman bisa ditahan, kemudian tarik nafas dalam menghembuskan secara perlahan. Nanti waktunya sekitar 10-15 menit, tepatnya jadi saja. Dari Bapak akan bersedia. Bersedia Bapak, oke kalau bersedia saya siapkan alatnya. Saya siapkan alatnya, kita tutup daerah, cuci tangan, kemudian kita pakai maskernya. Selanjutnya Bapak permisi, saya pasang perawat. Oke Bapak, tangan dominannya yang mana? Ya, tangan
kiri mas, saya 3 gitu ya. Jadi kita pasang tangan kanan, tangan kanan, kemudian kita pasang tourniquet. Kita posisi. Kita cari vena yang akan kita lakukan pemasukan. Ciri-cirinya yang baik bagaimana? Kita bisa cari yang dia sekiranya besar, yang pastinya besar, kemudian dia lurus, tidak bercabang, dan dia tidak ada di sekitar persendian yang sekiranya dia kalau di persendian kan kalau dia gerak kan takutnya akan lepas ya, kemudian akan terasa lebih ngeri. Ya, biasanya kita bisa pasang di sini ya, atau mungkin di area sini. Kemudian Bapak silakan bisa menggenggam tangannya gitu ya. Tangannya digenggam dengan ibu jari Di dalam. ada di jari ada di dalam. Sambil kita bersihkan. Bapak silakan bisa menggenggam. Kalau sudah kelihatan kita sudah mantap ya dengan vena yang akan kita tusuk, kita bisa lakukan penusukan. Kita ambil rambutnya. Untuk perhatikan dalam penusukan nanti diperhatikan jarumnya ya. Iya. Kan jarumnya kayak gini ya. Kalau yang tajam kan kayak gini ya. Jadi kayak gini jangan kayak gini ya. Paham ya? Paham. Lubangnya di atas. Nah, ini kan kalau tajam kan gini ya. Ini lubangnya di atas. Oh. Jangan kayak gini. Ya. Biar dulu udah masuk kayak gini. Ya. Derajat kemiringannya berapa? 15 sampai 20. Ya, 15 sampai 30, 10 sampai 30 derajat kemiringannya. Kemudian Bapak permisi, saya tusuk jarumnya. Kalau sakit jangan ditarik Bapak ya. Ditahan dulu sebentar. Kalau nyeri bisa tarik nafas, kemudian dihembuskan secara perlahan. Kita tegakkan, tinggal langsung kita pasang. Ya, fungsi Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Kita tusukkan. Oke, kalau sudah masuk dan sudah keluar darah, biasanya kalau di manusia yang sebenarnya ya, kita bisa tarik sedikit. Nah, jarum yang dalam kita tarik sedikit. Supaya apa? Supaya ketika kita memasukkan secara keseluruhan tidak beresiko untuk menembus tidak beresiko adanya kebocoran pembuluh darah vena. Paham ya? Karena yang jarum tajamnya itu udah kita tarik. Jadi kan tinggal yang plastik ya. Nah, kalau plastik kan dia kalau masuk ke vena kemudian dia tidak akan menembus, kan masuk ya, set. Nah, dia akan masuk ke sesuai venanya, tidak tembus. Elastis Ya, tidak tembus bablas gitu ya, tidak bablas dia, gitu. Karena dia elastis. Nah, gitu. Paham teman-teman ya? Paham. Udah. Nah, tadi karena saya jelasin jadi saya lepas ya. Harusnya tidak boleh dilepas sambil kita tekan sini teman-teman biar nggak bocor atau biar nggak keluar darahnya. Kita lepas tourniquet dan kita sambungkan. Oke, kita sambungkan. Nah. Dan kita alirkan. Kalau dia mengalir, kemudian dia sudah masuk ke
Kalau dia tidak ngalir berarti kemungkinan dia tidak masuk ya. Oke, kalau sudah kemudian kita fiksasi. Lihat teman-teman ya. Kita fiksasi. Kalau udah ini lepas nggak buat teman-teman daripada susah, kita bisa lepas. Oke. Nah, setelah kita fiksasi, kita bantu pakai ini, kita fiksasi juga. Oke, sudah. Nah, kertasnya dilepas juga kan teman-teman? Harusnya dilepas harusnya ya. Tapi nggak bisa ya. Harusnya dilepas ya, Dok? Iya, harusnya dilepas. Nggak bisa. Nah. Tapi Bapak nanti pada saat eval susah juga kayak gitu gimana Pak nanti? Ada. Besok Pak. Besok. Oh besok. Iya, jadi Iya. kantor Pak. Besok evalnya pakai ini nggak teman-teman? Pakai kasa. Kalau pakai kasa, soalnya kalau mau pakai ini kayaknya jumlahnya juga terbatas. Iya. Iya. Kalau pakai plester nggak bisa ya Pak? Ya pakai plester yang dibentuk kupu-kupu gitu bisa nggak Pak? Bisa. Kalau pakai kasa, kita pakai plester kupu-kupu, terus kita double pakai kasa, Plester bentuk kupu-kupu. Yang disilang ya? Iya. disilang. Iya. Benar-benar. Kan pakai kupu-kupu udah ya, buat ngefiksasi ininya. Iya. Terus kita bantu pakai kasa. Nah ini, terus kita plester pakai ini juga bisa, set gitu ya. Iya. Itu juga bisa. Kayak gitu bisa. Bisa. Kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Ya. Fiksasi kupu-kupunya di mana Pak? Kupu-kupunya
Dia lagi nge-video. Kalau mau on. Gini. Contoh ya. Tapi ini harusnya di sini ya. Iya. Kayak gini. Nanti ini ke sini, Nanti nggak bakal copot Pak? ini Nggak. ini ke sini. Set, nah gitu. Tapi harus di pojok sini ya. Iya Pak. Harus ke pojok sini biar nanti dia terfiksasi. Ini karena udah ada plastiknya jadi susah. Nah, nanti kayak gini. Sama. Baru dikasih kasa. Baru dikasih kasa. Dikasih kasa baru plastik lagi. Iya, pakai Kasih kasa terus bisa pakai. Tapix. Set, ya. Pak. Oke, sudah kita pasang. Pastikan dia mengalir. Kemudian kita hitung tetesan infusnya. Mau berapa? Ya. Sampai sini bisa di-filming semua? Bisa Pak. Kita tadi kita sambungkan dulu ini kemudian sampai ke triway, kita isi air, kita buat udaranya. Kalau sudah kita simpan dulu, kita letakkan perlak, kita liquid, kita cari vena, kita sterilisasi pakai alcohol swab. Kalau sudah ketemu kita tusuk pakai Ambokan. avokat sampai darah keluar. Sudah keluar darahnya, kita dip, kita ambil, kita sambungkan ya. Kemudian kalau sudah kita fiksasi, kemudian kalau sudah kita hitung TPM-nya berapa ya, kita tentukan TPM-nya berapa. Nah, untuk cara penghitungan TPM, rumusnya jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit ya. Jadi contoh ini cairannya 500 ml ya, dikali faktor tetesnya. Faktor tetes tadi ini infusat makro, kita pakai yang 20 ya, berarti 500 kali 20 dibagi waktunya 5 jam, berarti 5 jam 5 kali 60 kita jadikan menit ya, berarti berapa? 300 ya. Berapa nih? Ada yang bisa kalkulator? 500 dikali 20 dibagi Dibagi 60. Dibagi dibagi 300 60. dibagi 300 Saya tadi 5 jam hingga 33 ya, 30 lah namanya, 30 berarti 30 kali per menit. Berarti kalau 1 menit itu ada 30 detik, berarti 2 detik sekali ya kan? Iya nggak teman-teman? 1 menit Kan 60 detik, biar kita dapat 30 kali tetes, berarti kan 2 detiknya 1 kali tetes, ya kan? Kita atur kira-kira 2 detik dia 1 kali tetes. Nah, jawabannya sudah jadi yang satu. Kalau sudah kita tulis, kita cantumkan di sini, kita tambahkan di sini. Kemudian di sini juga kita bisa tulis juga, kita ke sticky note ya, cairannya berapa, kemudian masangnya jam berapa, terus botol keberapa, nanti biar mempermudah nanti ketika ada operan dan lain sebagainya, buat monitoring ke depannya. Saya tulis sudah di sini pakai sticky note ya. Sama tetesannya berapa juga bisa ditulis di sini tetesannya. Oke, itu teman-teman cara penghitungannya. Bisa difahami? bisa Sama. Oke. Setelah sudah, kita bisa dari si Bapak alhamdulillah sudah selesai pemasangannya.
untuk kedepannya Pak silakan bisa berhati-hati dalam beraktivitas ya. Kalau Bapak mau ke kamar mandi atau mau jalan-jalan, dipastikan dia lebih tinggi dari kanan Bapak supaya tetap bisa mengalir. Kalaupun nanti ada kemacetan atau ada rembes atau bocor, nanti bisa memberitahu kami supaya kami bisa memperbaiki. Pas sudah sukses, dia bisa dengan ditanyakan, silakan. Oke, baik kalau tidak ada, saya izin terlebih dahulu. Semoga kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Untuk fungsi tribet teman-teman, fungsinya tahu ya. Tahu. Jadi ini ada tiga jalan. Ini posisinya dia lurus ya, dari atas dari selang ke pembuluh darah. Kalau kita mau masukkan obat dari sini contohnya ya, kita masukkan obat, berarti kan dari sini ya kita bisa buka jalur dari obat ke pembuluh darah. Berarti kita atur seperti ini. Nah, jadi yang ini tuh yang kayak gini teman-teman, yang nggak ada apa ini ya, nggak ada panahnya. Ini dia nutup gitu ya, nggak ada panahnya ini ya, panah ya. Ini yang nggak ada panahnya, dia nutup. Jadi ini nutup, ini ngebuka, ini bocor jadinya ya, tutup aja. Jangan nggak bocor. Ngebuka, nah dari sini masuk sini ya. Kalau kita mau tutup lagi, nah arahin kayak gitu. Ini nutup, buka, gitu. Tayang. Pak, Ya. kan dimasukin ke itu, karena kan